Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Putra dari kelas 21 PM1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis dan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya yang berjudul Konsep Manajemen Operasional dan Produksi yang diberikan oleh Ibu Anis Fitriasari selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional. Manajemen operasional. Apa sih itu? Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, pengendalian proses produksi, serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang ataupun jasa yang akan kita buat nanti. Lalu, sedangkan manajemen produksi itu apa? Manajemen produksi itu adalah kegiatan untuk mengatur, mengelola, mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, serta bahan yang akan diberdayakan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility dari suatu barang ataupun jasa yang akan kita buat nanti. Jadi kesimpulannya, manajemen operasional dan produksi itu adalah serangkaian aktivitas ataupun kinerja untuk menciptakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan semua sumber daya tadi yang telah kita sebutkan tadi seperti tenaga kerja, peralatan, mesin, tanah, bangunan, bahan baku dan modal yang termasuk dalam sumber daya dana secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya yang optimum untuk meningkatkan suatu laba ataupun keuntungan dari sebuah perusahaan. Lalu di balik itu semua ada yang dinamakan manajemen operasi. Apa sih? Manajemen operasi itu adalah sebuah proses pengarahan, pengendalian yang sistematis dalam merubah sumber daya menjadi barang jadi. Lalu ada yang dinamakan manajer operasi. Apa itu manajer operasi? Manajer operasi itu adalah orang ataupun manajer, orang yang bertanggung jawab atas produksi, persediaan, dan pengendalian mutu ataupun karyawannya. Proses operasi itu apa sih? Proses operasi itu adalah proses yang digunakan untuk menentukan upaya ataupun metode dan teknologi yang akan digunakan dalam produksi barang ataupun jasa. Kegiatan manajemen dan operasi. Kegiatan manajemen produksi dan operasi. Kegiatan manajemen produksi dan operasi merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan material yang terdiri dari pemilahan, perancangan, pengorganisasian, pembaruan, dan pengoperasian, serta pengawasan. Menurut Handoko, ada 5 kegiatan manajemen produksi dan operasi, yaitu pertama adanya pemilihan, adanya perancangan, adanya pengoperasian, pengawasan, dan pembaruan. Kegiatan pemilihan, apa sih? Kegiatan pemilihan adalah kegiatan untuk memutuskan strategi yang menyangkut pemilihan proses melalui berbagai barang ataupun jasa yang akan kita produksi nanti. Lalu ada kegiatan perancangan. Kegiatan perancangan adalah kegiatan untuk menentukan keputusan taktikal yang menyangkut metode-metode pelaksanaan dari suatu operasi produktif. Lalu ada kegiatan pengoperasian. Kegiatan pengoperasian adalah kegiatan untuk menentukan keputusan perencanaan tingkat keluaran jangka panjang. Lalu ada
kegiatan pengawasan, ya ini prosedur-prosedur yang nanti akan kita terapkan yang menyangkut pengambilan tindakan korektif dalam operasi-operasi produksi barang nanti. Lalu yang kelima, pembaharuan. Pembaharuan ini adalah implementasi perbaikan-perbaikan yang dalam sistem produksi berdasarkan perubahan-perubahan. Misalkan ingin merubah suatu produksi yang ada, istilahnya mengcustom. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Menurut Asauri, terdapat 6 ruang lingkup manajemen produksi dan operasi, yaitu: satu, adanya seleksi dan rancangan atau desain hasil produk, adanya seleksi dan perancangan proses dan peralatan, adanya pemilihan lokasi dan shift perusahaan dan unit produk, adanya rancangan tata letak, layout, dan arus kerja ataupun proses, ada rancangan tugas perusahaan, dan ada strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Akan saya jelaskan satu-satu. Contohnya, seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi. Kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang luas, dimulai dari penganalisaan dan penetapan keputusan. Kegiatan seleksi itu adalah kegiatan untuk yang dilakukan untuk merealisasikan usaha, untuk menghasilkannya, untuk menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya apa-apa aja nih. Jadi menentukan peralatan yang akan kita gunakan ke depannya nanti dalam menghasilkan sebuah produk. Adanya pemilihan lokasi dan shift perusahaan dan unit produk, yaitu pelancaran produksi dan operasi yang ditentukan pula oleh pelancaran dan biaya penyampaian ataupun supply produk yang dihasilkan berupa barang jadi dan jasa ke pasar. Rancangan tata letak, layout, ataupun arus kerja ataupun proses yang ini berisikan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai faktor, antara lain misalkan pelancaran arus kas kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat kelalaian. Yang kelima, adanya rancangan tugas perusahaan, ya ini adalah sebuah susunan-susunan yang akan dibuat ke depannya dalam menentukan produksi sebuah barang. Yang keenam, ada strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Ini adalah rancangan sistem produksi dan operasi yang harus disusun dengan landasan strategi produksi operasi yang disiapkan terlebih dahulu dalam strategi produksi, yang harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan operasi itu, serta misi dan kebijakan dasar atau kunci untuk 5 bidang, seperti bidang proses, kapasitas, persediaan tenaga kerja, dan mutu ataupun kualitas. Selanjutnya, keputusan manajemen produksi dan operasi. Menurut Heiser dan Ryder, terdapat 10 keputusan manajemen operasional. Di antaranya: 1. Perancangan barang dan jasa. Rancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dalam keputusan dalam pengambilan biaya, kualitas sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. Kualitas ini adalah ekspektasi pelanggan terhadap kualitas barang yang akan kita produksi, yang telah kita produksi. Rancangan proses dan kapasitas. Ini akhirnya adalah keputusan proses yang diambil membuat manajemen, mengambil komitmen dalam hal teknologi. Adanya pemilihan lokasi, ya ini adalah keputusan lokasi organisasi manufaktur. Misalkan kita akan bertempat di wilayah mana dalam memproduksi ini, dan misalkan kita membangun cabang dan yang lainnya.
Yang kelima, adanya perancangan tata letak. Ini adalah aliran bahan baku kapasitas yang dibutuhkan seperti tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan yang mempengaruhi tata letak itu. Adanya sumber daya manusia seperti para pekerja, adanya manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Sasaran manajemen produksi dan operasi. Menurut Kumar dan Suresh, produksi adalah sebagai berikut, seperti tepat kualitas. Jadi kualitas produk itu dibentuk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Adanya tepat kuantitas. Jadi organisasi manufaktur harus menghasilkan sebuah produk dalam jumlah yang tepat. Jadi tepat waktu, jadi ketepatan waktu pengiriman. Seperti misalkan kamu pesan barang melalui Grab dan lain sebagainya. Tepat biaya operasi ataupun produksi. Biaya produksi kan ditetapkan sebelum produk-produk itu benar-benar diproduksi. Jadi kita menepati itu biaya operasi untuk produksi yang akan kita hasilkan nanti. Ya, maaf ada sedikit suara karena kami sedang ada maulid. Selanjutnya adalah tujuan manajemen operasional dan produksi. Yang pertama adanya efisiensi. Ya, ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan. Yang kedua adanya produktivitas, yang mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga ekonomi. Ekonomi sendiri ini mempunyai tujuan untuk meminimalisir biaya pengeluaran seperti halnya dia sekarang ini digital bisnis, yang mana kita dapat dengan mudah mengakses sebuah toko yang letaknya itu sangat jauh dari lokasi rumah kita. Yang keempat quality. Quality ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, reduce processing time, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Jadi kita itu membutuhkan waktu cepat untuk memproduksi suatu barang agar pelanggan tersebut juga senang. Ya, baik, demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembicaraan saya, karena saya yang manusia biasa yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari kebijakan saya sendiri.